Jadi eh, basicnya itu gampang ya. Jadi dari limbah buah dan sayur itu ya. Nah jadi kalau misalnya kalau buat khusus buat sampo dan sabun itu saya ngambil yang dari limbah jeruk aja. Jadi yang nggak ada baunya gitu ya. Jadi jeruk kemudian daun pandan ya. Kemudian kalau limbah buah dan sayur yang menjadi bau itu bisa jadi karbol ya, karbol kemudian buat pel lantai dan lain-lain ya. Kemudian di sini pertama ya, jadi sayur itu ya, sayur dan buah itu ya di blender dulu ya. Nah di blender kemudian diendapkan ya. Nah kemudian kita juga sebelumnya mengendapkan dulu air ya, air yang dibuat untuk dicampurkan tadi ya. Jadi kan itu kan kalau air itu kan dari pump itu kan ada evaporatnya ya. Jadi diendapkan air itu semalaman lah ya. Nah di sini larutan molase yang saya gunakan itu dari gula merah, gula Jawa ya, yang dicampur dengan air ya. Kemudian dimasak gitu. Kemudian dicampur dengan tadi hasil blenderan itu ya. Sebenarnya gampang buatnya ya. Kemudian diendapkan selama 3 bulan. Nah setelah 3 bulan itu, tapi nanti kan supaya tidak keluar gas ya, jadi kita gunakan botol aqua yang gede itu ya. Nah jadi supaya nggak keluar gas bau itu, jadi per 3 hari itu dibuka botolnya gitu ya, supaya mengeluarkan gas yang ada dari situ ya. Nah ini tadi alat bahannya botol, ember, toples, kemudian ini bahan-bahannya gampang ya. Jadi kalau pengen wangi yang bisa yang bisa kita manfaatin itu bisa dari kulit lampau, jeruk, nanas. Tapi kalau yang dari limbah sayur itu kan biasanya bau ya, bisa buat karbol ya, buat pel lantai. Kemudian larutan buah serangga ya. Kemudian tadi di sini relevansinya ya, dia itu tadi ya hubungannya dengan kearifan lokal, kemudian bangun lagi jiwa raga dan rekayasa teknologi. Nah ini kemudian deskripsi singkatnya ya. Jadi ekoenzim ini pertama diperkenalkan oleh Dr. Rosukun Woyangkung ya, yang dari Thailand ya. Jadi dia adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Nah, jadi gagasan ini dari supaya maksudnya sampah itu tidak terbuang, tapi ada manfaatnya ya, sebagai pembersih organik tadinya ya. Nah, jadi ini tadi langkahnya saya bilang ya, jadi difermentasi selama 3 bulan ya. Jadi proyek ini juga kita nunggu sampai 3 bulan nih. Jadi kan waktu itu proyek berawal dari Agustus ya. Agustus berarti nah kita panen di pertengahan November. Nah, itu ya panennya. Jadi difermentasikan dulu lah. Kemudian ini dari sampah buah ya. Kemudian tadi ya aplikasinya tadi. Ini engine itu digunakan. Kemudian jadi supaya tidak ada sampah yang tersisa ya. Tadi bisa sebagai pestisida dan pupuk ya, pupuk alami. Jadi airnya nanti kan kalau udah 3 bulan itu kan mengendap ya. Nah yang endapan itu kita buat sebagai pupuk organik dan cairannya yang kita manfaatin. Nah jadi ini kan supaya tidak terlalu keras kan itu ya, kalau udah dipanen itu ya. Jadi 1 sendok itu bisa campur dengan 1 liter air kalau buat ini ya, buat yang ke badan kita lah ya. Jadi ada takarannya. Nah, kemudian dimensinya dari profil pelajar Pancasila ini beriman dan bertakwa pada Tuhan, kemudian gotong royong ya, kemudian menjaga lingkungan dan mengolah informasi dan gagasan. Kemudian tujuan spesifiknya itu tadi mengurangi efek rumah kaca ya. Jadi kita tahu ya global warming ini kan nggak bisa dihindari ya. Apalagi Kalimantan itu yang tadinya sebagai paru-paru dunia itu udah dibabatin. Nah itulah ya. Ditambah sampah CO2 udah meningkat juga. Nah, kemudian membersihkan juga air yang tercemar. Ya, jadi tadi air bisa digunakan yang sebagai medianya. Kemudian menggunakan pertumbuhan tanaman tadi sebagai pupuk cair dan mengobati tanah. Nah, jadi tanah itu yang Bapak Ibu
Jadi yang gampang-gampang aja mengenai sampah organik atau anorganik. Nah, tapi kita di sini saya lebih soal-soal itu lebih ke sampah organik. Nah, kemudian ini tujuannya untuk mengukur kompetensi awal peserta didik yang dipakai ya. Nah, jadi selain kemarin kan saya di challenge ya jadi ketua proyek buat ini. Nah, jadi selain ini saya juga memanfaatkan limbah kayu-kayu buat bikin boneka horta ya. Jadi saya ini aja ya, saya kasih gambaran. Jadi ini kan limbah kayu itu pertama kan stocking ya. Kenapa pakai stocking? Karena dia itu tipis ya. Pertama masukin dulu bibit ya, kemudian kompos ya, kira-kira 3 sendok ya. Kemudian sisanya dari ini kayu itu. Nah, kemudian dari itu kan dimasukin ke stocking itu kan panjang ya. Nah, kita coel segini jadi kepala, coel di sini tangan ya. Kemudian coel ini ininya diikat ya. Kemudian kaki coel kiri kanan ya. Kemudian kasih mata ya, ikat ya. Nah, itu jadi selain itu dan kemudian yang ketiga juga saya manfaatin limbah proyek yang ketiga, limbah anorganik dari botol aqua ya. Itu sebagai media microgreen ya. Jadi microgreen ini kita bisa nanam tanaman ya, tapi panennya cuma 7 hari, paling lama 14 hari lah. Jadi kita cuma kejar setinggi ini ya. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, misalnya nanam di medianya kompos ya, tanam ya. Nah, kemudian sepanjang segini kita panen ya. Itu tujuannya apa? Ternyata nutrisinya paling tinggi tanaman microgreen itu ya. Jadi walaupun Bapak Ibu nyebarin jagung ya, kemudian ditunggu 7 hari setinggi ini bisa langsung dipanen ya, itu nutrisinya lebih tinggi daripada tanaman yang udah pada gede ya. Nah, itu caranya juga saya ajak siswa ya, kalau udah panen itu dicampur mayones, kemudian saus sambal sama, nah itu sebagai topping ini sandwich. Nah, itu yang tanaman microgreen itu. Jadi bisa nggak hanya macam-macam bisa ya. Yang digunakan sebagai